masing-masing. Nah, topik kita hari ini yaitu dekat dengan lingkungan kita. Dan ini tuh topiknya tentang pembuatan kompos dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ibu akan membagikan teksnya, nanti jangan dibuka dulu ya. Hari ini kita akan belajar membaca cepat pakai teks yang sudah Ibu bagikan ya, anak-anak. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga kertasnya dibalik, terus nanti kalian membaca judulnya sama subjudulnya terlebih dahulu ya, jangan membaca seluruh teks dulu. Nah, Ibu beri 30 detik untuk membaca judul dan juga subjudulnya. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu mau tanya sama Mbak Melani. Dan dari 3 subjudul tadi nih, tahapan apa aja yang telah Mbak Melani baca tadi yang di dalam teks tadi? Tahapannya ada pemilahan bahan, proses penguraian atau dekomposisi, sama pematangan dan pemanfaatannya, Ibu. Bagus, benar, pintar sekali. Nah, sebelum kita membaca teksnya secara utuh, tadi kan kita sudah membaca 3 subjudulnya. Nah, kita akan berpikir secara logika terlebih dahulu. Nah, Ibu beri waktu 1 menit untuk kalian menulis 1 pertanyaan kritis di buku kalian masing-masing tentang apa yang kalian tuh rasanya penasaran, dan nanti jawabannya akan ditemukan di teks yang sudah Ibu berikan tadi. Sekarang ditulis terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu mau tanya salah satu dari kalian dari pertanyaan yang telah kalian buat tadi ini. Kalau dari Mbak Adila sendiri, pertanyaannya apa? Saya penasaran sama subjudul kedua itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mikroorganisme mengubah sampah itu? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Adila tadi. Yang lainnya juga pastikan sudah menuliskan 1 pertanyaan tadi di buku ya. Oke, sekarang pertanyaannya sudah kalian pegang masing-masing. Nah, sekarang saatnya membuktikan dengan membaca teks yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu beri waktu kalian selama 3 menit untuk membaca keseluruhan teks yang Ibu bagikan tadi. Nah, tugas kalian yaitu sekarang setelah membaca, kalian bisa menemukan jawaban yang kalian tulis tadi di teks yang sudah kalian baca. Nah, sekarang Ibu minta 1 persatu membacakan pertanyaan dan hasil jawaban yang telah ditemukan dari teks yang telah kalian baca. Manfaat mengubah sampah organik menjadi nutrisi tanah. Jawabannya, pupuk kompas ini kaya akan unsur hara yang mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya ikat air, serta merangsang pertumbuhan akar tanaman secara alami tanpa bahan kimia berbahaya. Bagaimana cara mikroorganisme mengurai sampah itu? Jadi jawabannya di subjudul 2, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mengurai serat-serat sampah menjadi zat yang lebih sederhana. Pertanyaan saya yaitu, apa saja 2 jenis sampah organik yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos dan apa fungsi masing-masing? Nah, saya menemukan jawabannya itu ada 2, yaitu sampah hijau yang
dari sisa sayuran, buah-buahan, potongan rumput, dan fungsinya sebagai sumber nitrogen. Terus yang kedua yaitu sampah coklat, ada daun kering, serbuk gergaji, kertas bekas, berfungsi sebagai karbon. Mengapa proses pembuatan pupuk kompos diawali dengan pemilahan bahan baku? Jadi jawabannya pada subjudul pertama, agar bahan yang digunakan bisa sesuai dan proses pembusukan berjalan dengan baik dan optimal. Mengapa sampah hijau dan coklat harus diseimbangkan? Untuk jawabannya ada di subjudul 1 kalimat terakhir, yaitu kedua jenis sampah ini harus diseimbangkan agar proses pembusukan berjalan optimal. Nah, bagus sekali anak-anak. Terima kasih telah menuliskan pertanyaan dan juga berhasil menemukan jawaban yang dari teks kalian tadi baca. Nah, sekarang memasuki sesi diskusi, yaitu Ibu minta Mbak Sinta dan juga Mbak Adila untuk berdiskusi bersama dan bertukar pendapat satu sama lain tentang apa yang sudah dibaca dalam teks hari ini. Nah, sekarang sesi diskusi ini sudah selesai, semuanya menghadap kembali ke depan. Nah, Ibu minta sekarang untuk salah satu dari kalian maju ke depan untuk menyampaikan ringkasan dari apa yang telah kalian baca. Siapa yang ingin maju ke depan menyampaikan ringkasannya? Saya Ibu. Baik, Mbak Dinda, silakan. Jadi ringkasannya itu, proses pembuatan pupuk kompos dimulai dari memilah sampah organik menjadi sampah hijau untuk nitrogen dan sampah coklat untuk karbon. Tahap kedua adalah dekomposisi, yaitu penguraian oleh mikroorganisme di dalam wadah yang bikin suhunya naik. Makanya harus dibolak-balik seminggu sekali biar dapat oksigen. Terakhir adalah tahap pematangan selama 4-6 minggu. Tandanya kompos berubah dari warna hitam gembur berbau tanah, dan manfaatnya bisa menyembuhkan tanah secara alami tanpa kimia. Ringkasan yang bagus, Mbak Dinda. Terima kasih ya. Sekarang kita tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Nah, dari latihan membaca kita hari ini, kita bisa membuktikan kalau menemukan sebuah jawaban dalam teks itu tidak sulit ya, karena jika kita sudah tahu targetnya itu apa, kita pasti akan cepat untuk memahami teks tersebut. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pembelajaran Ibu hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ibu. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in